Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya. Semoga teman-teman sekalian tetap sehat selalu dan tentunya diberikan kekuatan dalam melaksanakan atau mengerjakan berbagai macam aktivitas dalam kesehariannya, terkhusus pada proses pembelajaran atau perkuliahan tentunya. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari topik terkait penggunaan obat pada golongan pediatrik atau anak-anak. Tentunya penggunaan obat pada golongan pediatrik itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan perlu dilakukan sebuah bentuk evaluasi dalam pemberian obatnya. Karena kenapa? Kita ketahui bahwa farmakokinetika dan farmakodinamik seorang anak itu tentunya berbeda dengan yang ada pada orang dewasa. Untuk lebih jelasnya, kita akan membaik apa aja sih atau seperti apa penggunaan obat yang memang benar-benar tepat yang harus diberikan pada seorang anak. Perlu diketahui bahwa pediatri itu adalah spesialisasi ilmu dalam kedokteran yang berkaitan dengan fisik, juga berkaitan dengan mental dan sosial kesehatan anak sejak lahir sampai dewasa. Nah, ini disampaikan atau diberikan oleh menurut American Academy of Pediatrics. Pediatrik ini juga dapat dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu yang berhubungan dengan pengaruh biologis, berhubungan juga pada sosial, lingkungan, dan dampak penyakitnya pada perkembangan seorang anak. Nah, tentunya kita ketahui bersama ya bahwa anak-anak itu berbeda dengan orang dewasa, baik secara anatomi, fisiologi, imunologi, psikologi, perkembangan, dan metabolisme. Makanya, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa pada penggunaan obat pada golongan-golongan pediatrik itu perlu pengawasan dan monitoring karena adanya perbedaan baik itu anatomi, fisiologis, imunologi, dan lain-lainnya dengan orang dewasa. Dalam penentuan dosis obat, ya, menurut British Pediatric Association bahwa dia membagi 4 golongan ya pada pediatri itu ada yang neonatus, bayi, anak, dan remaja. Nah, untuk neonatus itu sendiri bisa dikatakan merupakan umur yang berawal dari kelahiran hingga usianya sampai 1 bulan. Seperti itu. Kemudian untuk bayi itu dikategorikan umurnya sekitar 1 bulan setelah lahir ya hingga 2 tahun. Nah, untuk anak-anak itu 2 tahun hingga 12 tahun. Dengan subseksi bahwa anak yang berada di bawah usia 6 tahun itu memerlukan bentuk sediaan yang sesuai. Ya, misalnya larutan ya atau sirup ya jangan diberi tablet ya, dan semacamnya. Artinya perlu disesuaikan. Dan untuk remaja itu sendiri kisaran umurnya adalah 12 sampai 18 tahun. Nah, ini merupakan ya menurut BPA dalam menentukan dosis obat yang parameter atau memiliki indikator terkait rentang waktunya. Kemudian selanjutnya adalah perubahan-perubahan biologis ya yang tadi
yang telah disampaikan berdasarkan rentang waktu itu, kita bisa melihat di sini bahwa perubahan biologis yang terjadi pada golongan neonatus itu berupa klimakterik. Nah, untuk bayi, perubahan biologisnya itu adalah awal pertumbuhan yang begitu pesat. Dan untuk anak-anak, di mana perubahan biologisnya itu berupa masa pertumbuhan yang secara bertahap. Dan untuk remaja, ini merupakan akhir perkembangan secara pesat ya, hingga menjadi orang dewasa tentunya. Ini merupakan perubahan-perubahan biologis ya yang diwakili oleh tiap rentang waktu, baik pada golongan neonatus, bayi hingga remaja. Dalam penggunaan obat kepada bayi atau kepada golongan-golongan pediatrik, tentunya ada pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan, baik dari segi farmakokinetik maupun efek terapeutik dan toksik, atau pada perhitungan dosis, serta dari segi praktis pemakaian obat. Nah, pertimbangan penggunaan obat ini ya perlu diketahui bahwa dari segi farmakokinetik itu ada administrasi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, untuk dari segi praktis pemakaian obat ini, itu misalnya pada cara pemberian, apakah intravena, oral, subkutan, transmusikal, dan lain-lainnya. Kemudian dilihat dari segi bentuk kesediaan, apakah suspensi, emulsi, tablet, sirum, atau kapsul, serta kepatuhan seorang pediatrik dalam minum obatnya. Nah, itu merupakan pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan jika meresepkan obat pada golongan-golongan pediatrik. Kemudian, terkait farmakokinetik obat ya, tadi telah disinggung bahwa di situ ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, untuk absorpsi itu sendiri ya, misalnya melalui rute oral atau parenteral, tentunya itu berbeda jauh ya, nggak sebanding dengan pasien-pasien yang dewasa. Misalkan pada seorang bayi ya, atau seorang anak yang sekresi asam lambungnya itu belum sebanyak pada orang dewasa, sehingga pH lambung itu menjadi lebih alkalis. Nah, hal tersebut akan menurunkan absorpsi obat-obat yang bersifat asam lemah ya, misalnya fenobarbital atau obat-obat phenytoin. Nah, akan tetapi sebaliknya akan meningkatkan absorpsi obat-obat yang bersifat basa lemah. Seperti misalnya golongan-golongan antibiotik, penisilin, dan eritromisin. Perlu diketahui ya bahwa waktu pengosongan dan pH lambung itu akan mencapai tahap normal pada usia sekitar 3 tahun. Nah, waktu pengosongan lambung pada bayi yang baru lahir, nah itu sekitar 6 hingga 8 jam. Sedangkan pada orang dewasa, nah itu agak lebih singkat lagi, yaitu sekitar 3 hingga 4 jam. Nah, oleh karena itu teman-teman harus diperhatikan pada pemberian obat yang diabsorpsi di lambung ya, diperhatikan karena masa absorpsi lambung absorpsi obat dalam lambung seorang bayi itu berbeda dengan pada orang dewasa. Seperti yang telah dijelaskan tadi, adanya perubahan atau perbedaan pH lambung atau masih sedikitnya sekresi asam lambung. Selain itu, ya peristaltik pada neonatus itu tidak beraturan ya, dan mungkin lebih lambat. Oleh karena itu, absorpsi obat di usus halus itu sulit untuk diprediksi. Nah, misalnya diberikan absorpsi yang secara perkutan, ya tentunya itu akan meningkat pada bayi ya, dan anak-anak, terutama pada bayi yang prematur. Karena kulitnya lebih tipis,
Tentunya kalau tipis, nah itu juga bisa lembab dan lebih besar dalam rasio luas permukaan tubuh per kilogram berat badan. Nah, sebagai contoh, terjadi peningkatan absorpsi obat melalui kulit, kemudian terjadi pada penggunaan golongan-golongan steroid, golongan-golongan asam borat, heksaklorofen, iodium, asam salisilat, dan alkohol. Nah, absorpsi obat pada pemberian secara intramuskular itu sangat bervariasi dan sulit diperkirakan. Nah ya, artinya kenapa? Karena ada perbedaan massa otot. Selain itu, ada ketidakstabilan vasomotor perifer. Dan juga adanya kontraksi otot dan perfusi darah yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan orang dewasa. Kecuali persentase air dalam otot bayi itu lebih besar dibandingkan dewasa. Maka bisa dikatakan terjadi peristiwa yang terbalik atau lebih baik lagi dibandingkan orang dewasa. Dan efek total dari faktor-faktor ini tentunya sulit diperkirakan. Misalnya, obat fenobarbital itu akan diabsorpsi secara cepat, ya, cepat sedang diabsorpsi diazepam memerlukan waktu yang lebih lama. Jadi, absorpsi diazepam itu lebih lama, sedangkan absorpsi fenobarbital itu cepat. Nah, oleh karena itu, pemberian secara intramuskular itu sangat jarang dilakukan pada neonatus, kecuali pada keadaan darurat atau tidak dimungkinkannya pemberian secara intravena. Nah, untuk pemberian obat secara rektal ya pada bayi umumnya itu berguna dan anak yang tidak memungkinkan menggunakan sediaan oral seperti pada kondisi muntah dan kejang. Namun demikian, seperti halnya pada orang-orang dewasa, nah ada kemungkinan terjadinya suatu variasi individu pada suplai darah ke rektum yang menyebabkan variasi dalam kecepatan dan derajat absorpsi pada pemberian secara rektal. Nah, seperti itu terkait absorpsi obat pada anak-anak ya dan bayi yang kemudian diberikan berbagai macam rute, apakah itu secara subkutan, intramuskular, dan intravena serta yang lain-lainnya. Nah, kemudian untuk distribusi ya, tentunya pada seorang bayi dan anak-anak berbeda juga pada orang dewasa. Karena adanya perbedaan-perbedaan volume cairan ekstraseluler, kemudian adanya total air tubuh, serta komposisi jaringan lemak dan ikatan protein. Nah, besarnya volume cairan ekstrasel dan total air tubuh itu akan menyebabkan volume distribusi dari obat-obat yang larut dalam air, contoh misalnya fenobarbital, penisilin, ya itu akan meningkat sehingga dosis miligram per kilogram berat badan itu harus diturunkan. Nah, hal sebaliknya terjadi berupa jika lebih sedikitnya jaringan lemak pada bayi dibandingkan pada orang dewasa. Misalnya pada bayi prematur ya, itu 1 hingga 2% ya. Sedangkan pada bayi lahir yang cukup bulan itu sekitar 15%, sedangkan pada orang dewasa sekitar 20%. Nah, sebagai konsekuensinya, volume distribusi obat yang larut lemak pada bayi dan anak itu lebih kecil dibandingkan dengan orang dewasa. Sehingga diperlukan penurunan dosis atau adanya penyesuaian interval. Afinitas ya, ikatan obat dengan protein plasma pada bayi dan anak itu lebih rendah dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini ditambah pula dengan terjadinya kompetisi untuk tempat ikatan obat tertentu oleh senyawa endogen tertentu seperti misalnya bilirubin. Nah, ikatan protein plasma ya seperti misalnya fenobarbital, salicylate, dan phenytoin pada golongan neonatus itu lebih kecil dibandingkan dengan orang dewasa. Sehingga diperlukan dosis yang lebih kecil atau interval yang lebih panjang. Nah, untuk afinitas ikatan obat dengan protein itu akan sama orang dewasa pada usia 10 hingga 12 bulan. Nah, sebagai contoh ya, dosis gentamisin pada neonatus usia 7 hari ya,
itu hanya sebesar 5 miligram. Nah, itu diberikan setiap 48 jam. Nah, pada bayi yang berusia 1 hingga 4 minggu itu diberikan tiap 36 jam. Nah, lebih dari 1 bulan diberikan 24 jam setiap pemberiannya. Sedangkan untuk anak yang udah berusia 7 hingga 8 bulan, itu dosisnya lebih tinggi ya dan diberikan setiap 24 jam. Artinya semakin muda atau semakin masih apa namanya? Bisa dikatakan bayi yang masih memiliki umur yang masih apa namanya? Masih sedikit ya, bisa dikatakan masih masih awal dari kehidupan. Nah, itu diberikan obat dalam jangka waktu yang lama tentunya intervalnya. Kemudian selanjutnya adalah metabolisme. Nah, rendahnya metabolisme obat di hati ya pada golongan neonatus itu disebabkan oleh rendahnya aliran darah ke hati. Kemudian rendahnya juga asupan obat oleh sel hati serta kapasitas enzim hati dan ekskresi empedu. Nah, sistem enzim di hati pada neonatus ya dan bayi itu belum sempurna tentunya karena masih dalam proses perkembangan. Apalagi terutama pada proses oksidasi dan glukoronidase. Nah, sebaliknya, pada jalur konjugasi dengan asam sulfat itu berlangsung sempurna. Nah, jalur metabolisme ini mungkin berhubungan langsung dengan usia dan mungkin memerlukan waktu selama beberapa bulan sampai 1 tahun agar berkembang secara sempurna. Nah, hal ini dapat terlihat dari peningkatan clearance ya pada usia setelah 1 tahun. Artinya adalah dosis dari beberapa jenis ya misalnya pada antiepilepsi atau teofilin ya pada bayi itu lebih besar daripada dosis dewasa. Hal ini dilakukan agar tercapainya konsentrasi plasma terapeutik. Hal ini ya tentunya disebabkan juga karena bayi belum mampu melakukan metabolisme senyawa tersebut menjadi bentuk metabolit aktifnya. Dan untuk yang terakhir, terkait ekskresi. Nah, kita ini berbicara tentang ginjal tentunya ya teman-teman. Di sana ada misalnya filtrasi glomerulus, ada sekresi tubulus, kemudian ada proses reabsorpsi yang dilakukan oleh tubulus. Nah, tentunya itu sangat apa namanya? Itu sifatnya menurun ya. Dan ada pun juga clearance ya. Artinya di sini semua hal-hal ya yang berkaitan dengan ekskresi sangat sulit diprediksi ya pada seorang golongan pediatrik. Nah, pada umumnya obat dan metabolit itu tentunya akan dieliminasi melalui ginjal ya. Nah, kecepatan filtrasi glomerulus pada neonatus itu sekitar 0,6 hingga 0,8 mili per menit. Nah, seperti itu. Nah, proses filtrasi glomerulus itu sekresi tubular dan reabsorpsi tubular itu akan menunjukkan efisiensi ekskresi ginjal. Nah, proses perkembangan seperti ini akan berlangsung sekitar beberapa pekan sampai hingga umur si neonatus atau si bayi itu mencapai 1 tahun setelah masa kelahiran. Nah, seperti itulah terkait farmakokinetik obat pada golongan-golongan neonatus dan anak ya, yang masih di bawah 2 tahun atau 1 tahun. Ya, sangat berbeda dengan umur yang udah dewasa. Dimana tadi kita telah membahas gimana sifat farmakokinetiknya karena absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi pada seorang pediatri itu berbeda tentunya. Artinya bisa dikatakan sangat lambat dalam proses-proses farmakokinetik ini. Kemudian yang selanjutnya adalah pertimbangan efek terapeutik dan toksik. Ya, sebelumnya tadi adalah mempertimbangkan terkait farmakokinetik obat. Nah, ini adalah pertimbangan efek terapeutik dan toksik
obat jika akan diberikan pada seorang pediatrik. Tentunya penilaian ini sangat memberikan suatu evaluasi ya, baik dari segi manfaat maupun risiko. Nah, itu selalu dipertimbangkan sebelum memutuskan dalam memberikan suatu obat. Nah, anggaplah misalnya pemberian steroid yang kepanjang pada seorang anak, tentunya itu akan mengganggu atau menghambat pertumbuhan seorang anak. Jadi, untuk pada anak-anak yang diberikan golongan steroid, nah jika terpaksa digunakan, nah mungkin bisa dikombinasikan dengan disodium bromoglicat. Artinya jika dikombinasikan dengan ini, efek sampingnya yaitu mengganggu atau menghambat pertumbuhan anak mungkin dapat diminimalisir. Misalnya contoh yang lainnya adalah pemberian teofilin pada seorang anak-anak. Nah, konsentrasi optimal teofilin itu dalam darah kisaran 7,5 hingga 15 mikrogram per mili. Nah, jika konsentrasi dalam darah lebih dari ini ya, lebih dari 15 mikrogram per mili, itu akan menjadikan toksik. Artinya kalau udah bersifat toksik, itu akan telah mengancam atau terjadi hal-hal yang tidak inginkan nantinya, mengancam jiwa tentunya ya. Nah, ini merupakan salah satu pertimbangan yang perlu dilakukan dalam pemberian obat pada seorang anak ya, yang sebelumnya telah kita bahas dari segi farmakokinetik obat, kemudian dari segi pertimbangan efek toksik dan terapeutik. Nah, tentunya harus diperhatikan juga terkait perhitungan dosis. Nah, untuk perhitungan dosis pada anak-anak itu dapat dibedakan beberapa bagian ya, beberapa jenis. Misalnya yang pertama di sini adalah berdasarkan umur. Nah, ini berdasarkan umur ini yang paling populer ya, atau paling umum digunakan menggunakan rumus yang, nah teman-teman bisa melihat ya, kalkulasi atau formulasi dari rumus yang ini adalah hanya digunakan untuk usia anak-anak antara 1 hingga 12 tahun. Nah, rumusnya itu bahwa usia dibagi usia ditambah 12 yang kemudian dikalikan dosis dewasa. Seperti itu. Nah, kemudian perhitungan dosis yang kedua itu berdasarkan berat badan. Nah, ini biasa disebut dengan rumus Clark. Di mana ya berat badan ini dalam bentuk kilogram ya, bukan gram. Di mana formulasinya itu berat badan dibagi dengan 68 kemudian dikalikan dosis dewasa. Selanjutnya adalah berdasarkan luas permukaan tubuh atau body surface area, disingkat dengan BSA. Nah, dalam perhitungan dosis berdasarkan luas permukaan tubuh diawali dengan perhitungan BSA atau BSA ini harus dicari dulu dengan formulasi akar dari tinggi badan dikalikan berat badan kemudian dibagi 3600. Nah, setelah BSA ini ketemu ya telah didapatkan, maka kita akan menghitung dosis anak ya dengan formulasi BSA dibagi dengan 1,73 kemudian dikalikan dosis. Nah, metode ini ya, metode berdasarkan luas permukaan tubuh itu merupakan metode yang paling tepat dalam perhitungan dosis bagi seorang anak-anak. Ini dikarenakan ada korelasi langsung antara luas permukaan tubuh dengan kecepatan metabolisme obat. Baik, ini merupakan pertimbangan keempat ya yang perlu diperhatikan, yaitu dari segi praktis pemakaian obat. Nah, hal ini tentunya melihat dari cara pemberian
bentuk sediaan atau tingkat kepatuhan dalam minum obat. Nah, untuk kepatuhan ini tentunya ada beberapa macam faktor. Misalnya adalah faktor dari obat itu, dalam hal ini adalah sediaan misalnya ya, atau rasa ya. Kita tahu anak-anak pengennya ya rasa yang manis-manis ya, jika diberikan yang rasa yang pahit tentunya dia nggak patuh nantinya. Dan faktor-faktor lainnya. Kemudian juga dapat berupa faktor frekuensi pemberiannya dan keragaman jenis obat. Artinya frekuensinya ini jangan sampai sering-sering gitu loh. Nah, kalau bisa diberikan interval-interval waktu yang memang tidak membuat anak ini menjadi bosan. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor pola penyakit. Ya, kalau misalnya ini pola penyakit dalam hal yang sifatnya sudah kronik ya pada seorang anak. Dan selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kepatuhan ini misalnya antara hubungan seorang dokter dengan pasien anak-anak itu. Nah, terkadang di sini profesi dokter itu harus pintar-pintar gimana caranya membujuk seorang anak itu untuk mau. Nah, jika ini terabaikan, nah tentunya anak itu akan nggak patuh nantinya. Ya, seperti itu. Kemudian selain itu ada faktor dari hubungan antara orang tua, anak dengan dokter. Artinya orang tua itu harus diberi edukasi dan informasi terkait obat anaknya. Nah, untuk prinsip-prinsip persiapan obat pada golongan-golongan pediatrik, teman-teman bisa melihat di sini ada 7 prinsip ya dalam persiapan obat pada anak-anak. Nah, yang pertama bisa dilihat bahwa apakah obat itu benar-benar diperlukan. Ya, jika memang tidak diperlukan, nggak usah diberikan pengobatan atau terapi obat. Kemudian yang kedua adalah jika obat itu diperlukan, obat yang mana yang sesuai dengan kondisi anak itu. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis sediaan apa yang diperlukan. Perlu diketahui bahwa anak-anak itu sangat susah dalam bentuk sediaan tablet ya. Pasti ya paling umumnya kita melihat pemberian obat pada anak-anak itu yang bentuk sediaan cair ya atau suspensi. Nah, ini perlu diperhatikan juga ya. Kemudian yang selanjutnya adalah memperkirakan dosis obat ya. Karena kita ketahui tadi ada beberapa macam obat jika dosisnya melebihi dari ambang batas untuk seorang anak itu akan bersifat toksik. Kemudian selanjutnya adalah lama pemberian. Hal ini perlu diperhatikan karena takutnya si pasien ini nanti terjadi ketidakpatuhan dalam meminum obat karena udah merasa bosan ya. Jadi kalau bisa sesingkat-singkatnya aja diberikan, tapi memilih obat yang memang benar-benar memberikan efek terapi yang optimal. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya informasi pengobatan atau konseling dan edukasi. Yang selanjutnya adalah ketaatan atau kepatuhan minum obat tentunya, dan adanya pendidikan pasien. Artinya di sini lebih dikhususkan kepada keluarga ya atau ibunya, adanya ilmu yang harus diberikan oleh tenaga profesi kesehatan. Nah, di sini ada tabel ya, di mana tabel obat ya, berbagai macam jenis obat yang aman diberikan ya kepada pediatrik. Oh, mohon maaf, ini bukan yang aman ya, ini yang tidak aman maksudnya, teman-teman ya. Ini lagi kekurangan kata, satu kata. Jadi ini yang tidak aman. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa di sini ada aspirin, kloramfenikol, kortikosteroid, tetrasiklin, aminoglikosida, dan NSAID. Nah, di sini ada risikonya jika pemberian obat-obat ini diberikan kepada anak-anak. Misalnya aspirin, ya, itu akan berisiko terjadinya Reye syndrome. Nah, Reye syndrome ini itu merupakan suatu kondisi yang sangat serius, akan tetapi sangat jarang terjadi. Nah, ini
akan menyebabkan pembengkakan pada daerah liver dan otak. Atau misalnya chloramphenicol itu dapat menyebabkan gray baby syndrome. Nah, itu merupakan kondisi langka juga yang kerap menyerang bayi yang baru lahir ya, ataupun anak-anak hingga dia berusia 2 tahun. Nah, gray baby syndrome ini itu penyakit yang bisa berpotensi fatal dan mengakibatkan efek serius pada bayi ya jika terjadi hal-hal seperti ini. Seperti namanya aja ya, gejala khas bayi itu ya terkena gangguan gray baby syndrome ini ya kodenya itu akan terlihat berwarna keabu-abuan. Nah, untuk kortikosteroid ya adanya hambatan pertumbuhan, mungkin anak yang misalnya seharusnya tingginya udah mencapai yang semestinya akan tetapi masih bisa dikatakan kerdil gitu. Kemudian antibiotik tetrasiklin, adanya pewarnaan pada gigi, dan misalnya NSAID adanya peptic ulcer. Baiklah teman-teman, itulah sedikit materi dalam topik penggunaan obat pada golongan pediatrik. Semoga materi ini memberikan ilmu, wawasan, pengetahuan kepada teman-teman sekalian, terutama kepada saya sendiri yang masih fakir ilmu. Dan jika terjadi beberapa kesalahan, baik itu dalam pelafalan, penyampaian, serta penulisan teks pada video pembelajaran ini, mohon dimaafkan karena saya masih jauh dari kesempurnaan. Terima kasih atas partisipasinya dalam menonton video pembelajaran ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.